Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kali ini di video Mukhrin Abdullah saya akan menjelaskan tentang uh, teknik pembelajaran tarakib. Nah, yang terakhir ini ya. Oke, yang pertama, qawaid al-nahwi sebagai ilmu akan berkembang bertergantung pada perspektif dan model penelitian yang digunakan. Model kajian nahwu syaraf ini dalam bahasa Arab yang lebih realistis, rasional, dan pragmatis ya. Sesuai pendekatan yang digunakan uh, oleh penggunanya sendiri. Qawaid al-Nahwi pertama kali diperkenalkan oleh Abu al-Aswad al-Duwali yang hidup pada masa Khalifah Muawiyah bin Ali Abi Sufyan. Nah, definisi tata bahasa adalah sarana yang dapat menggunakan sarana uh, sarana untuk dapat menggunakan bahasa dengan benar dan berkomunikasi sesuai susunan gramatika bahasa itu sendiri. Sedangkan definisi tarakib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Nah, ya. Di sini ada problem pembelajaran tarakib. Nah, di sini ada berapa ya? Yang pertama, guru menitik beratkan perhatian pada kaidah tarakib yang menghafal dan memahami isi bacaan. Nah, terus yang kedua, siswi yang sering dituntut hafalan syair-syair atau matan tentang ilmu nahwu, ilmu syaraf, tetapi mereka tidak paham dan makna dan penjelasan syair yang dihafalkan syair dengan tujuan untuk menarik siswa dan untuk mengingat dengan mudah. Maka guru harus menjelaskan uh, secara detail makna dari isi dari syair yang dipelajarinya. Yang ketiga, mempelajari tarakib diajarkan tidak utuh dan parsial, terkesan terpisah-pisah, serta mengalami penyempitan dan membatasi diri dalam wilayah garapannya. Ya. Yang keempat, pembelajaran tarakib sering lebih berorientasi untuk menjelaskan keadaan yang tidak memasuki wilayah substansi, menjelaskan keadaan rofa, nasab, mubtada, fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, dan dengan mengabaikan implikasi makna yang menyatainya. Yang kelima, pola hubungan guru dan murid dalam pembelajaran tarakib terkadang terlibat kaku. Ya, guru hanya mengajarkan contoh-contoh, kemudian peserta didik dituntut dan diberi tugas membuat contoh. Nah, yang keenam, guru ajar tarakib yang dapat terkadang materinya tidak sesuai dengan kemampuan siswa, seperti materi yang terlalu panjang, monoton, dan jauh dari nilai-nilai humanis. Ya. Yang ketujuh, mempelajari tarakib tidak disandingkan lagi dengan disiplin ilmu lain. Nah, oke. Yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran tarakib. Nah, di sini untuk memperbaiki uslub ya, uslub dari kesalahan-kesalahan secara nahwiyah. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam mencetuskan apa yang diinginkan oleh uslub-uslub yang mempunyai pembedaan yang sangat tipis. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi bahasaan agar mudah dipahami. Yang keempat, membangun bi'ah luglawiyah yang benar. Yang kelima, menjaga hubungan antara struktur kalimat dengan keindahan maknanya. Yang keenam, meminimalisir keambiguan dan kelemahan makna dalam memahami kemampuan tarakib untuk mengetahui kesalahan struktur kalimat. Ya. Terus yang di sini ada yang keempat itu model pembelajaran tarakib. Nah, yang pertama ini ada dua ya. Ada tiga. Nah, yang pertama metode kurasi. Nah, toriko kurasi adalah toriko yang diadopsi dari toriko terdahulu yang meliputi tiga langkah. Ya, tiga langkah. Mengusahakannya yaitu guru mempermudah pembelajaran tarakib dengan
menyebutkan kaidah-kaidah atau takrif dari unsur yang umum lalu yang khusus dengan mendatangkan sebagai contoh-contoh yang kemudian dengan contoh itu siswa disuruh berlatih untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap apa yang sudah dijelaskan. Yang kedua yaitu model integrasi, yaitu model yang kebalikan dari model kiasi. Kemudian ini mengajarkan dari hal-hal yang berbentuk juz iya ke bentuk yang lebih umum. Maksudnya adalah pembelajaran tarakib mendatangkan contoh-contohnya terlebih dahulu, ya. Kemudian diikuti dengan qawaid pada umumnya seperti yang ada dalam kitab Al-Nahwu Al-Wadhifi, karena menurut model ini pembelajaran qawaid kurang mendapatkan hasil yang maksimal kecuali dengan banyak memberikan latihan kepada siswa dari bab yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu model al-mu'diyah, ya. Yang ini merupakan metode baru yang merupakan pengembangan daripada dua metode sebelumnya. Oleh sebab itu disebut al-mu'diyah karena metode pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode yang bersambung tidak terpisah. Ya. Ya, di sini ada strategi pembelajaran tarakib. Di sini ada strategi pembelajaran tarakib pada tingkat dasar. Yang tujuan yang ingin dicapai pada tingkat ini adalah agar siswa mampu membedakan antara isim dan fiil dan huruf, ya. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran tarakib pada tingkat menengah. Ya, strategi ini bisa menggunakan SMILE, group presentation, ya. Strategi ini dapat digunakan untuk mengajarkan qaid, misalnya untuk latihan menyusun kalimat dengan bentuk yang sudah ditentukan seperti membuat jumlah ismiyah dan fi'iliyah. Nah, yang ketiga, strategi pembelajaran pada tingkat lanjut atau mutaqaddim. Pada tingkat ini dapat menggunakan strategi yang disebut dengan chartshot. Ya, strategi ini menggunakan media kertas yang dipotong-potong. Oke. Yang keenam itu langkah-langkah pembelajaran tarakib. Nah, di sini ada 5. Yang pertama dimulai dengan identifikasi program yang ada, kemudian mengadakan pretest lebih dahulu. Hal ini sangat baik untuk mengetahui kemampuan membaca atau kemampuan menulis, mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Yang kedua, membantu siswa untuk memecahkan masalah dalam masalah. Yang ketiga, memperbanyak latihan. Yang keempat, solusi individual. Yang kelima, demonstrasi. Ya, sekian dari saya. Sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang berkurang berkenan dan juga presentasi yang kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Lanjut nanti di video selanjutnya akan ada praktek pengajian dengan menggunakan teknik pembelajaran tarakib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.